Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari kita semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan membahas secara tuntas soal uji kompetensi untuk kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Pada subtemanya adalah penyimpanan arsip sistem tanggal. Menarik bukan? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Jangan di skip, oke? Nah, yuk langsung saja kita simak contoh soal praktik penyimpanan arsip menggunakan sistem tanggal. Jangan berlama-lama. Ayo ikuti terus video ini. Petunjuk umum yang pertama, Anda adalah sekretaris kantor PT Winarupati Pratama, sebuah perusahaan properti yang beralamat di Jalan MT Haryono, KM 3 nomor 127, Yogyakarta, telepon, fax, dan seterusnya. Pimpinan Anda bernama Arya Nurdava, SEMS. C menjabat sebagai direktur utama. Nah, petunjuk umum yang pertama ini harus kamu pahami betul, karena ini berkaitan dengan penentuan untuk surat masuk dan surat keluarnya. Artinya, bila PT Winarupati Pratama itu adalah perusahaan kalian, maka untuk membedakan surat masuk dan surat keluar adalah surat yang dibuat oleh PT Winarupati Pratama atau yang berkop PT Winarupati Pratama itu artinya adalah surat keluar, sedangkan surat dari instansi atau dari pihak lain yang ditujukan kepada PT Winarupati Pratama itulah yang disebut sebagai surat masuk. Nah, kemudian yang kedua, dokumen ini berisi tentang satu pekerjaan yaitu mengelola arsip. Nah, ini adalah contoh saja ya, makanya untuk dokumen soal ini yang kita munculkan hanya satu pekerjaan saja. Meskipun pada kegiatan uji kompetensi tentunya dalam satu waktu kalian mengerjakan banyak pekerjaan. Kemudian kita lanjut saja untuk petunjuk kerjanya. Di meja Anda terdapat 5 surat masuk dan 8 surat keluar. Catatlah surat-surat yang ada ke dalam buku agenda. Arsip surat-surat tersebut sesuai dengan SOP. Nah, sesuai dengan judul kita hari ini ingin mempraktekkan mengelola arsip menggunakan sistem tanggal. Artinya berarti kita menggunakan tanggal sebagai kode simpan. Alur kegiatannya mempersiapkan alat dan bahan. Surat masuk diterima 2 hari dari tanggal surat. Nah, ini keterangan ini nanti berguna pada saat pengisian buku agenda. Khusus pada surat masuk, maka tanggal catat buku agendanya adalah tanggal surat ditambah 2 hari. Nah, demikian soal. Nah, sekaligus nanti kita membedakan surat masuk dan surat keluarnya ya. Berarti ini kita mulai pada surat yang pertama. Nah, kita tadi jangan lupa bahwa kita adalah bekerja di PT Winarupati Pratama. Maka seluruh surat yang kopnya PT Winarupati Pratama sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah surat keluar. Maka kita beri kode di sini adalah K. K itu maksudnya adalah surat keluar. Nah, di sini adalah tanggal surat dan ini adalah kode arsipnya. Nah, saya ulangi, 12 Maret 2021 di baris yang kedua ini adalah tanggal pencatatannya, di mana kita tahu bahwa tanggal pencatatan ke dalam buku verbal itu untuk surat keluar adalah sama dengan tanggal suratnya. Nah, karena kita menggunakan sistem abjad, maka kita menuliskan kodenya seperti ini. Kode
penyimpanan arsipnya adalah kita gunakan saja tanggal suratnya. Nah, cara yang paling mudah dalam penyimpanan arsip menggunakan sistem tanggal adalah ya, itu berarti kita 2021 itu kita gunakan sebagai kode lacinya, bulan adalah kode guide-nya, dan 12 adalah kode foldernya. Jadi kunci dari penyimpanan arsip adalah ada 3 kategori, yaitu laci, guide, dan folder. Nah, dalam penyimpanan surat menggunakan sistem tanggal ini sangat mudah sekali, yaitu kita menggunakan laci sebagai kode, kita menggunakan tahun sebagai kode laci, guide itu menggunakan bulan, dan tanggal itu sebagai kode foldernya. Lanjut ke surat berikutnya. Nah, ini sama, ini surat keluar, tanggal catatnya 15 Maret 2001, tanggal suratnya adalah kode arsipnya adalah 15 Maret 2021. Lanjutnya ini juga sama, surat keluar, kode arsipnya adalah 16 Maret 2021. Selanjutnya adalah ini adalah sama, ini adalah surat keluar, tanggal catat adalah 18, kode surat adalah 18 Maret 2021. Lanjut surat berikutnya, ini surat keluar, tanggal pencatatannya adalah 20 Maret 2021 dan kode arsipnya adalah 20 Maret 2021. Lanjut surat berikutnya, ini sama ya, surat keluar, tanggal catat 21, kode arsipnya adalah 21 Februari 2021. Nah, masih surat keluar ya, maka ini sama, tanggal catat 24 Maret 2021 dan kode arsipnya adalah 24 Maret 2021. Nah, ini sama ya, surat berikutnya masih sama, ini adalah surat keluar, tanggal catatnya adalah 1 April, kode arsipnya adalah 1 April 2021. Nah, ini sama ya. Nah, ini baru berbeda. Nah, ini kita tahu ya bahwa surat ini ditujukan untuk PT Winaru Pati Pratama, artinya ini adalah surat masuk. Dari mana? Dari PT Abdi Budi Sentosa. Nah, untuk surat masuk tanggal catatnya adalah tanggal surat ditambah 2 hari, maka tanggal catat buku agendanya adalah 4 Maret 2021 dan kode arsipnya adalah tanggal surat, yaitu 2 Maret 2021. Nah, ini poin penting yang harus kalian perhatikan di dalam penyimpanan arsip menggunakan sistem tanggal. Nah, berikutnya adalah surat yang masuk dari PT Chandra Embun Permai. Tanggal catatnya adalah 18 Maret 2021, sedangkan kode arsipnya adalah 16 Maret 2021. Lanjut. Nah, surat yang berasal dari PT Citra Gemilang. Ini surat masuk, tanggal catatnya adalah 8 Maret 2021 dan kode arsipnya adalah 6 Maret 2021. Lanjut, surat berikutnya adalah surat masuk yang berasal dari PT Cesta Wana Maja. Itu surat masuk ya, tanggal pencatatan ke dalam buku agendanya adalah 10 Maret 2021 dan kode arsipnya adalah 8 Maret 2021. Nah, lanjut lagi, surat yang masuk dari PT Istana Gerak Maju. Itu surat masuk, tanggal catatnya di dalam buku agenda adalah 14 Maret 2021, sedangkan kode arsipnya adalah 12 Maret 2021. Nah, demikian surat yang masuk sudah kita bedah.
mana yang termasuk surat masuk, mana yang sudah keluar, termasuk cara pengkodean arsipnya apabila kita menggunakan sistem tanggal. Nah, langkah selanjutnya adalah pengisian buku agenda sesuai dengan format dan sistem yang digunakan. Ayo kita ikuti saja langsung videonya. Nah, untuk pengisian buku agenda menggunakan sistem tanggal, kita masih menggunakan buku agenda bersebelahan, yang artinya adalah antara surat masuk dan surat keluar itu dicatat dalam satu format bersebelahan, ya. Sebelah kiri adalah untuk mencatat surat masuk dan sebelah kanan adalah untuk mencatat surat keluar, masing-masing diberi nomor urut sendiri-sendiri. Nah, ini tadi suratnya terdiri dari 5 buah surat masuk dan 8 buah surat keluar. Berarti jumlahnya ada 13 surat. Nah, kita catat saja karena ini sistem tanggal, artinya juga kita catat itu sebaiknya sesuai dengan kronologi pencatatan tanggalnya. Untuk surat masuk dicatat dari tanggal yang terkecil. Ini 2 Maret, 6, 8, 12, 16 Maret. Ini berarti sudah kita catat berurutan semuanya tadi, ya. Untuk dari itu berarti dari mana? Surat berasal, isi ringkas kita ambil dari perihal. Kemudian untuk surat keluarnya itu juga sama. Ini kita catat sesuai dengan urutan tanggalnya. Nah, ini bisa kita lihat untuk tanggal verbal dan tanggal suratnya itu sama. Nah, yang berbeda antara pencatatan buku agenda pada sistem abjad yang pada video yang dahulu kita sudah bahas adalah pada kode arsipnya tentu saja. Nah, ini kode arsipnya menggunakan tanggal sebagai kode simpannya. Nah, seperti itu. Ini cukup mudah, bukan? Nah, kalau sudah jelas, nanti ini kita ini saja ya, scroll ke bawah pelan-pelan. Nanti kalau kalian ingin mencatat, kalian bisa mempause videonya terlebih dahulu, kemudian kalian catat. Nah, baru setelah selesai kalian putar kembali. Nah, demikian saya kira cukup mudah ya untuk pengisian buku agenda. Nah, kalau sudah, ya kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya adalah menyusun daftar klasifikasi arsip dan menentukan kebutuhan alat dan bahan sesuai dengan kebutuhannya. Apa saja itu? Mari kita ikuti melalui video ini. Sistem tanggal. Nah, sebelumnya alangkah baiknya kalau kita melihat dulu filing kabinet yang disediakan oleh perusahaan. Nah, bisa kita cermati di sini bahwa filing kabinet yang disediakan oleh perusahaan berupa 2 buah filing kabinet. Yang satu digunakan untuk menyimpan khusus surat masuk dan yang satu lagi adalah untuk menyimpan surat keluar. Dan di sini masing-masing filing kabinet terdiri dari 4 laci. Pada masing-masing laci itu sudah diberi kode, ya, tahun, kemudian bulan simpannya. Nah, ini artinya kalau seperti ini berarti filing kabinet ini khusus untuk mencatat, menyimpan surat dalam 1 tahun saja. Berarti satu filing kabinet ini hanya untuk menyimpan surat, ya, 1 tahun. Kemudian khusus surat yang masuk di bulan Januari, Februari, Maret disimpan di laci 1. Kemudian April sampai Juni ini di laci 2. Dan
Juli sampai September di laji 3, sementara Oktober sampai Desember di laji 4. Dan ini masing-masing antara surat masuk dan surat keluar ini dibedakan. Nah, karena kasusnya seperti ini, maka kita harus bedakan pula dalam menentukan daftar klasifikasinya. Nah, di sini kita tadi sudah tahu ya bahwa surat yang kita simpan itu terdiri dari 5 buah surat masuk dan 8 surat keluar. Nah, ini masing-masing kita susun, kita urutkan tanggalnya ya. Kemudian terjadilah seperti ini ya. Untuk sistem tanggal ini cukup mudah kita gunakan. Berarti tahun itu adalah kode laci, guide itu adalah bulan, dan folder itu tanggalnya. Hanya saja nanti kita bedakan untuk surat masuk dan surat keluar. Nah, pada simulasi ujian biasanya kita menggunakan Snellhechter, dan juga untuk pembatas-pembatasnya atau simulasi perwakilan dari pembatas ya, itu surat masuk, kemudian laci, kemudian guide dan folder, itu biasanya sekat-sekatnya itu berupa HVS warna. Nah, untuk itu kita bisa siapkan. Kalau seperti itu berarti kita bisa siapkan, kita bisa hitung kebutuhannya. Misalnya kalau untuk surat masuk ini berarti ini berdasarkan daftar surat yang disimpan, ini berarti kita bisa menghitung kemudian ya. Nah, misalnya katakanlah kita gunakan warna kuning ini sebagai pembatas filing kabinetnya, pink ini lacinya, guide-nya ungu, dan folder ini warnanya hijau, maka terbentuk seperti ini. Pada surat masuk itu ada 5 buah surat ya. Untuk surat yang disimpan tertanggal 2 Maret 2021 maka disimpan di belakang guide folder 2 ini. 2 Maret 2001. Untuk yang disimpan tanggal 6 di belakang folder 6. Tanggal 8 berarti di belakang folder 8. Untuk surat yang disimpan 12 Maret 2001 maka ditaruh di belakang folder 12. Nah, itu untuk surat masuknya. Sedangkan untuk surat keluarnya itu terdiri dari 8 tadi ya. Ada 4 bulan, maka di sini yang 2 Februari 2021 maka seperti ini bentuknya. Dan yang Maret terdiri dari tanggal 12, 15, 16, 18, 20 dan 24. Sedangkan kalau kita simulasikan berarti surat yang disimpan tanggal 20 Maret 2021 maka disimpan di belakang folder 20 ini Maret 2021. Nah, sudah jelas ya. Jadi ketika nanti disusun bersama-sama, susunannya menjadi seperti ini. Nah, karena tadi ada dua filing kabinet, maka untuk surat masuk ini sendiri kita simpan di sini, untuk surat keluar kita simpan di sini. Untuk daftar surat yang disimpan ini adalah seperti ini. Nah, ini adalah simulasi dari penyimpanan arsip sistem tanggal. Sudah jelas ya. Nah, berikutnya adalah simulasi bagaimana menyimpan arsip sesuai dengan kode arsip. Tempatkan pada laci, guide, dan folder yang tepat. Ayo kita ikuti tantangannya. Nah, karena di video sebelumnya sudah cukup jelas di mana posisi surat-surat menggunakan sistem tanggal ini disimpan, maka selanjutnya kita buat semacam simulasi saja. Katakanlah misalnya
surat itu disimpan pada hari ini. Hari ini itu berarti tanggal 21 November 2021. Nah, suratnya itu adalah surat keluar. Nah, berarti untuk surat yang disimpan pada hari ini, nah, untuk surat keluar yang disimpan pada hari ini yaitu tanggal 21 November 2021, maka surat tersebut disimpan di filing kabinet surat keluar ya, di laci 4 ini di belakang guide November ya, di dalam folder 21. Jadi kalau ditanya berarti surat keluar yang hari ini dikirim itu arsipnya disimpan di mana? Maka jawabannya adalah di filing kabinet surat keluar di laci 4 ya, tahun 2021, belakang guide November di dalam folder 21. Nah, sudah jelas ya. Nah, kita ulang sekali lagi. Misalnya suratnya adalah surat tertanggal 1 Januari 2021 dan surat itu adalah surat masuk. Nah, maka surat masuk tertanggal 1 Januari 2021 itu disimpan di mana? Karena surat masuk, maka suratnya disimpan di laci filing kabinet surat masuk. Januari berarti laci 1 di belakang guide Januari ya, di belakang guide Januari dan di dalam folder 1. Nah, mudah bukan? Jadi untuk sistem tanggal itu lacinya adalah tahun, guide adalah bulannya, dan folder adalah tanggalnya. Nah, kalau sudah cukup jelas, maka kalau belum, kalian bisa menanyakan di kolom komentar. Semoga itu terbaca oleh kami dan kami bisa meresponnya. Nah, bagaimana? Apakah kalian sekarang sudah memahami cara menyimpan arsip menggunakan sistem tanggal? Nah, apabila sudah, coba share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang memahami penyimpanan arsip menggunakan sistem tanggal. Kalian juga bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan melalui kolom komentar. Nah, seperti biasa, ya jangan lupa kalau kalian menyukai video ini, jangan lupa bubuhkan komen, like, dan juga share kepada orang-orang terkasih Anda, teman, saudara, agar semuanya bisa menikmati video ini dan semakin menambah wawasan. Juga agar ini channel semakin bersemangat untuk membuat video-video baru untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih untuk selalu menonton video-video dari Rini Channel Education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.